adik-adik. Esci. Apa kabarnya Esci? Luar biasa. Oke. Esci Bagus. Wah, kayak Mima, adik-adik di rumah kelihatannya udah pada siap nih. Siap ngapain sih, Kak? Mau Esci, Kak. Asik. Oke, sebelum kita mulai ibadah Sabtu Ceria, kita mau ngapain dulu nih, Kak? Mau doa dulu dong, Kak. Oke, yuk. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Berkati ibadah kami kami dari awal hingga akhir. Biarlah kami bisa duduk tertib dan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik biar makin semangat kita undang untuk bangkit berdiri. Yuk berdiri. Oke, udah semua? Good job. Yuk, sekarang kakak minta adik-adik buat tos kanan kirinya atau ke mama papa kakak adiknya bilang yang semangat yang memuji Tuhannya. Oke, udah? Oke, yuk. Sekarang kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Yuk kita angkat puji dari awal ya adik-adik. Gerak kanan kiri dulu, jangan lupa. Ikutin gerakan kita ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi, jempolnya mana? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau angkat pujian ini dari awal ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk, jempolnya mana? Tuhan Yesus baik sampai bawah. Naik Sungguh lagi. amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi yuk, menghadap ke kanan sekarang. Tuhan Yesus baik. Turun. Sungguh amat naik lagi. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang menghadap ke kiri. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, adik-adik keren. Oke adik-adik, gimana tadi memuji Tuhannya? Masih antusias? semangat, Semangat? antusias, Antusias? semangat. Keren. Oke Kak, tadi kalau misalnya pujiannya bilang Tuhan Yesus baik, berarti Tuhan Yesus juga mengasihi kita dong Kak. Iya dong Kak, pastinya. Kalau Tuhan mengasihi kita seharusnya kayak gimana sih ke Tuhan? Kita juga harus
Saling mengasihi sesama juga. Wow, keren adik-adik. Oke, kalau gitu yuk kita angkat pujian KASIH. Kasih. Sabar dulu Kak sebentar. Adik-adik di rumah kayaknya belum hafal deh gerakannya Kak. Coba dong dikasih tahu gimana bentuk huruf KASIH-nya Kak. Nanti K-nya kakinya gini ya. Gini. Habis itu kalau A-nya kalian tangannya ke atas saja. Habis itu S gimana Kak? Kalau S bentuknya kayak bebek ya Kak ya? Kayak bebek S. begini. Kalau I gimana Kak? I duduk, berdiri, tegak aja, gini. Kalau H gini. Oke adik-adik, yuk kita coba sekali lagi yuk. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak cepat marah. Sayang pada teman, seperti kasih Yesus. Lagi dari awal ya adik-adik. KASIH, 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 kasih. Kasih itu adik-adik apa? Kasih itu sabar, tidak cepat marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak cepat marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa adik-adik? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Wow, adik-adik keren. Ya kan ya Kak, adik-adik di rumah tadi keren-keren banget. Iya Kak, pada semangat banget. Keren-keren. Coba sekarang bilang ke kanan kirinya lagi, kamu keren memuji Tuhannya. Kamu keren memuji Tuhan. Makin semangat lagi ya adik-adik. Oke, kalau gitu sekarang kita mau angkat pujian Yesus sayang padaku. Masih berdiri ya adik-adik. Jangan lupa ikutin gerakan Kak Erna dan Kak Yamima. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil
kakak persilakan buat duduk kembali. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Kakak undang adik-adik buat tutup matanya, lipat tangannya, duduk yang rapi. Kita mau ambil sikap berdoa. Kakak minta adik-adik jangan ada yang ngobrol lagi sama kanan kirinya. Jangan ada yang banyak bercanda lagi ya. Kita mau angkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk adik-adik, angkat tangan kanannya, tangan kirinya taruh di dada. Kita angkat pujian dari awal ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kita mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bantu kami supaya pada saat kami mendengarkan kami bisa duduk diam dan mendengarkan. Biarlah setiap firman yang disampaikan bisa
bisa tumbuh dan berbuah dan di berbuah dalam hidup kami. di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu. Hanya di dalam namamu Kami sudah berdoa. kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, seneng banget sekarang sudah tahun 2025. Kakak mau mengucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru. Nah, di tahun 2025 ini adik-adik sudah mulai mempersiapkan diri nggak untuk masuk sekolah? Sebentar lagi kita kan mau masuk sekolah. Nah, adik-adik, hari ini Kak Esther mau membawakan firman Tuhan tentang hari penciptaan. Adik-adik sudah siap belum? Kalau sudah siap, coba bilang siap, 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 siap. Bisa? Coba ya Kak Esther tanya ya. Apakah adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Siap, 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 siap. Lebih keras lagi. Apakah adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Siap, 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 siap. Wah, adik-adik keren banget deh. Nah, adik-adik, hari ini Kak Esther mau cerita firman Tuhan tentang hari penciptaan. Kak Esther mau nanya, kira-kira siapa sih yang ciptain adik-adik sama Kak Esther? Menurut adik-adik siapa? Iya, betul. Yang menciptakan adik-adik dan Kak Esther adalah Tuhan Yesus. Wah, 100 deh buat adik-adik. Tapi adik-adik perlu tahu, yang menciptakan adik-adik dan Kak Esther Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus juga menciptakan semuanya. Seluruh alam semesta. Menciptakan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang tinggi-tinggi, hewan yang kecil-kecil. Bahkan kalau adik-adik waktu malam hari melihat ada bintang-bintang yang gemerlapan, itu yang menciptakan juga Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus hebat ya. Nah, mau tahu kelanjutan ceritanya? Oke, Kak Esther mau mulai bercerita ya. Pastikan adik-adik memperhatikan. Hari pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu itu bumi masih kosong, belum berbentuk. Gelap gulita menutupi seluruhnya. Lalu Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Nah, itu hari pertama. Lalu Tuhan belum berhenti loh. Tuhan juga berfirman. Nah, maksudnya Tuhan berfirman, Tuhan mengucapkan dengan kata-katanya dan itu terjadi. Wow, keren banget ya. Lalu Tuhan mengatakan, jadilah cakrawala yang memisahkan langit dan bumi. Wih, keren sekali adik-adik. Lalu Tuhan melihat, wah keren banget nih. Dan Tuhan menciptakan lagi di hari yang ketiga. Tuhan menciptakan daratan. Dia memisahkan daratan dan lautan. Nah, di daratan Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu Tuhan berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Wah, adik-adik, lalu tiba-tiba bermunculan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, rumput-rumput. Wah, keren banget. Jadi bumi kita tidak kosong lagi, sudah ada daratan. Sehingga sudah bisa ada tanaman. Keren ya Tuhan Yesus ya. Nah, di hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Nah, benda-benda penerang itu adalah sesuatu yang bercahaya. Nah, benda-benda penerang yang menguasai siang hari itu ada matahari. Lalu yang menguasai malam hari ada bintang-bintang dan juga ada bulan. Makanya adik-adik, kalau malam-malam sekalipun mati lampu, kita tidak terlalu gelap. Karena tetap ada bulan dan bintang yang bersinar. Dan ketika siang hari begitu terang karena ada matahari. Lalu Tuhan lihat, wah keren banget nih, sudah ada benda-benda penerang. Lalu yang berikutnya di hari yang kelima, hari keberapa adik-adik? Kelima.
Hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang yang berkeriapan di dalam lautan, di dalam air, dan binatang-binatang yang ada di udara bisa terbang. Ayo, binatang yang bisa terbang namanya apa? Apa adik-adik? Iya betul, namanya burung. Dan banyak sekali binatang-binatang yang bisa terbang. Bukan hanya burung adik-adik. Ya ada banyak, ada kupu-kupu, apalagi adik-adik. Ayo, ada capung, betul, ada apa lagi? Ya jadi Tuhan menciptakan binatang-binatang yang bisa terbang. Dan juga binatang-binatang yang berkeriapan di dalam air atau di laut. Jadi dia yang bisa berenang. Ayo, binatang apa yang bisa berenang? Apa adik-adik? Ikan. Betul, apalagi ayo? Banyak loh selain ikan. Ayo yang lebih kuat. Kester mau dengar apalagi yang ada di dalam laut ya? Ikan paus? Iya betul, selain ikan. Ayo, ada apa lagi? Penyu. Ih, adik-adik pinter. Ayo, ada apa lagi? Ih, banyak banget ya adik-adik. Hebat. Gurita. Wah, adik-adik hebat-hebat. Banyak sekali hewan di dalam laut. Dan itu diciptakan Tuhan pada hari ke-5. Nah, pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan hewan-hewan yang ada di daratan. Seperti apa ya yang ada di daratan ya? Ada apa? Kelinci, betul, ada kambing, ada kerbau, ada apa lagi adik-adik? Harimau, wow betul banget. Nah hewan-hewan seperti itu, bahkan cacing juga lah yang di dalam tanah dan semua hewan-hewan Tuhan ciptakan. Lalu semuanya sudah jadi nih. Tuhan lihat sudah ada tanaman, sudah ada laut, sudah ada cahaya. Udah ada langit. Apa ya yang masih kurang ya adik-adik? Kira-kira apa ya? Coba dipikir. Iya, di hari ke-6 juga Tuhan menciptakan manusia. Manusia pertama yaitu Adam. Ih hebat adik-adik. Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah. Waktu Tuhan menciptakan manusia tidak seperti menciptakan yang lainnya. Yang lainnya Tuhan menciptakan dengan firman, dengan ucapan Tuhan. Jadilah terang, jadilah benda-benda penerang, jadilah langit dan bumi. Tapi untuk manusia Tuhan langsung membentuk dengan tangannya dari debu dan tanah. Sudah dibentuk menjadi manusia, lalu Tuhan menghirupkan udara dari mulutnya, yaitu rohnya sendiri. Tuhan berikan itu kepada manusia. Nah, waktu Tuhan berikan itu kepada manusia, maka roh Allah ada dalam diri manusia dan manusia itu jadi bisa hidup. Makanya manusia pertama yaitu Adam. Wah, Tuhan kita keren ya. Lalu bukan hanya Adam, Tuhan juga menciptakan manusia kedua yaitu Hawa. Hawa itu adalah seorang perempuan. Hawa diciptakan oleh Tuhan dari salah satu tulang rusuknya Adam. Wah, Tuhan itu kreatif ya. Tuhan itu hebat. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan. Termasuk Tuhan juga yang menciptakan adik-adik dan juga Kak Esther. Nah, kalau di dalam diri Adam ada roh Tuhan, ada nafasnya Allah dalam dirinya Adam, berarti dalam dirinya adik-adik dan dalam diri Kak Esther ada roh Tuhan juga. Kalau ada rohnya Tuhan di dalam diri kita, maka kita tidak mau lagi tuh bikin hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, karena pasti bisa membuat Tuhan bersedih. Nah, adik-adik, di tahun yang baru ini Kak Esther pengen banget kita semua makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita mau rajin datang Sabtu ceria. Kita mau rajin baca Alkitab dan berdoa. Siapa yang mau angkat tangannya? Lebih tinggi lagi.
Wah, adik-adik keren. Nah, sebelum Kak Esther tutup, Kak Esther mau mengulang lagi nih. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Lebih keras lagi. Langit dan bumi juga terang. Lalu hari kedua Tuhan menciptakan apa adik-adik? Lebih kuat. Cakrawala. Hebat. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, memisahkan lautan dan daratan. Lalu Tuhan menciptakan tadi tumbuh-tumbuhan. Wah, keren ya. Di hari yang keempat Tuhan menciptakan apa? Yuk. Masih ingat? Benda-benda penerang. Bintang, bulan, matahari. Lalu apa lagi di hari yang kelima Tuhan menciptakan? Ayo adik-adik masih ingat hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang yang berenang, berkeriapan di lautan, dan binatang-binatang yang ada di udara berterbangan. Keren. Yang keenam Tuhan menciptakan apa? Betul, binatang-binatang yang ada di daratan. Seperti harimau, kambing, kelinci, dan lainnya. Dan juga Tuhan menciptakan apa lagi yang terakhir di hari yang keenam? Manusia. Siapa manusia yang pertama? Adam. Lalu yang berikutnya Hawa. Wah, tepuk tangan buat adik-adik yang hebat. Nah adik-adik, kita mau tutup dalam doa ya. Yuk ikutin Kak Esther berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Kami jadi tahu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Terima kasih karena kami mempunyai Tuhan yang hebat, yang sanggup melakukan segala sesuatu dan menciptakan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, mulai hari ini kami mau lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami mau di tahun yang baru ini kami semakin rajin Sabtu ceria, rajin baca Alkitab dan rajin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan adik-adik. Nah adik-adik, Kak Esther punya ayat hafalan. Kita hafalin sama-sama ya. Siap adik-adik? Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita ulangi lagi ya. Siap adik-adik? Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Wah, adik-adik keren. Nah, adik-adik dihafalin ya. Nanti di Sabtu depan adik-adik harus sudah hafal. Kakak yakin adik-adik pasti bisa. Oke adik-adik, sampai jumpa di Sabtu ceria, Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, kayak Mima tadi firman Tuhannya keren banget. Keren ya. banget dong. Aku sangat terberkati sama firman Tuhan yang tadi loh Kak. Sama aku juga Kak. Keren. Adik-adik gimana? Sama kan? Oke, Sama. good. Nah sekarang ke Yemima kita mau bawain apa nih? Pengumuman. Jadi yang pertama kita ada Sabtu Ceria. Wah kakak seneng banget kita udah mulai Sabtu Ceria lagi ya Kak Iya, ya. Kak. Ini Sabtu Ceria di tahun baru. Selamat tahun baru adik-adik. Nah jadi
karena Sabtu ini udah Sabtu ceria, Sabtu depannya pasti ada lagi dong Kak. Ada dong Kak. Ada lagi. Nah, Sabtu cerianya ini ada dua ibadah adik-adik, yaitu onsite dan online. Jadi kalau onsite adik-adik bisa datang ke Ruko G7A jam 4 sore. Nah, kalau online-nya gimana nih Kak? Kakak tinggal buka di YouTube GBI Kabar Baik Kak. Wow, keren-keren. Nah, jadi kalau adik-adik nonton di YouTube GBI Kabar Baik, adik-adik bisa ngulang-ngulang terus kan ya Kak Bisa videonya. dong Kak. Jadi kalau adik-adik kangen nonton Sabtu Ceria, adik-adik bisa putar lagi tuh video Sabtu Ceria online-nya. Terus yang kedua ada apa nih Kak? Ada Casey Kak. Ada Casey tuh di mana tuh Kak? Di G7A Kak, di TKB. Di TKA ya adik-adik TKA, ya. iya. Jam berapa sih Kak? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Nah, buat adik-adik yang udah datang Sabtu Ceria, mau datang Kids Community lagi boleh. Boleh kan ya Kak ya? Boleh dong Kak. Biar semakin rame. Nah, jangan lupa juga buat ajak temen-temennya yang banyak. Biar apa? Biar makin seru memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik? Oke. Oke, yuk. Sekarang ibadah Sabtu Ceria udah selesai. Yuk kita tutup dalam doa. Ikutin Kak Yemi berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan bisa menjadi pesan moral bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dadah adik-adik.